Belakangan ini, budaya minum kopi banyak dinikmati. Semua kalangan menyukai, dan coffee shop dengan mudah dapat kita jumpai. Tapi tahukah kamu, kalau ngopi bukanlah budaya asli, melainkan proses dari globalisasi. Justru budaya asli makin hari makin asing, bahkan membuat kita lupa akan budaya kita sendiri. Minuman jamu. Nampaknya kian lama kian semu. Sukar terdengar akibat hiruk-pikuk dunia yang tak tentu. Mungkin bagi kalian ada yang familiar. Beberapa juga mungkin telah lupa dan mulai teringat. Tapi, tahukah kamu kalau jamu tetap eksis meski jarang ternotis? Jamu merupakan bagian dari budaya kita. Budaya minum jamu masih dapat kita jumpai di berbagai masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, yang memiliki tradisi minum jamu sebagai salah satu budaya mereka. Kedai Jampi adalah sebuah tempat di mana kita dapat menikmati berbagai olahan jamu yang sering diminati. Istilah Jampi sendiri merupakan penghalusan dari kata jamu, yang terkadang berkonotasi negatif di masyarakat. Kedai Jampi Zarisma merupakan kedai yang telah berdiri belasan tahun. Lokasinya berada di Kabupaten Kudus. Kedai ini dapat kita jumpai di Jalan Bakti nomor 85. Kedai Jampi ini konsisten menyediakan jamu untuk masyarakat. Lebih dari 10 tahun, kedai ini telah berdiri, memberikan manfaat pada masyarakat dengan Jampi. Bapak Atut Dihartomo merupakan sosok di balik kedai Jampi ini. Beliau memiliki tujuan untuk bermanfaat kepada masyarakat, juga mewariskan tradisi. Beliau yang cukup berumur ini tetap konsisten terhadap keputusannya di bidang Jampi, khususnya menggiatkan tradisi minum jamu kembali. Nah, saya ini sudah masuk dalam kategori lansia, Mas, karena dilahirkan pada tahun 51. Nah, kemudian oleh kedua orang tua saya itu nomor 12 dari 13 bersaudara. Gitu. Nah, pada saat masih operasional itu saya terkesan Bapak di pengobatan medis, tapi ibu saya nek nambani anak-anaknya tuh pakai jamu herbal. Ada yang dipipis, ada yang digodok, ada yang diparut, kemudian diperes gitu. Dari situ membekas di memori saya bahwa jamu itu ternyata bisa menyehatkan. Dan ibu saya tuh nyimpen bahan-bahan simplicia, bahan-bahan obat yang kering, bahan-bahan jamu yang kering itu di kotak-kotak yang namanya bodean. Itu sekarang masih tak abadikan bodeannya itu. Itu yang menginspirasi saya untuk membuat saya bisa bermanfaat dengan jamu. Seharusnya gitu saya itu. Saya sudah terinspirasi, kemudian saya harus belajar. Di antaranya belajar saya ya otodidak, ada yang pelatihan, ada yang kursus, kemudian ada yang saya mendengar, kemudian tak cocoknya dengan literatur yang ada, nah begitu. Jadi omongan orang lain itu waktu jagong, ya itu sebenarnya bagian dari proses belajar. Sistem tanamnya saya modelnya medok, arti medok itu belum waktunya ya tak. Ini kami tanam bibit bunga telang yang insya Allah nanti tanamannya ini akan merapat dan kami akan gunakan sebagai tanaman penutup di pagar. Di kemudian hari, selain berfungsi sebagai tanaman penutup pagar, dia punya fungsi sebagai tanaman obat yang berkhasiat. Background saya pertanian, dari sekolah pertanian di SLTA-nya, kemudian di tugas belajarnya
pada saat itu Abidin atas biaya dinas, artinya saya diberi kesempatan untuk tugas belajar di Jogja. Saya memulai untuk buka kedai Jambi. Kenapa kalau Jambi? Jambi itu adalah penghalusan kata jamu. Kalau kita bisa melihat di daerah jauh di Solo, jamu itu berkesan kurang baik karena ada sate jamu. Sate jamu itu adalah sate guguk gitu, sate. Ini saya mencoba mengangkat bahwa jamu itu tidak punya konotasi yang jelek. Nah, kemudian nama Yarisma itu sebenarnya adalah nama dari singkatan anak-anak nama saya. Kenapa saya ke jamu kodok, Jambi kodok? Karena Jambi kodok itu bagi saya yang gampang dilakukan di rumah, satu, bahannya gampang, kemudian yang kedua tetap higienis karena dia digodok. Yang berikut adalah karena prosesnya mudah, meramunya tangani sendiri. Nek kami tidak sempat ya ada keluarga yang bisa nangani. Kalau kami keluar kota ya ada yang membantu itu ada. Proses produksi jamunya ya kami kalau waktunya itu kami pagi mulai dari setelah sholat subuh itu sampai kira-kira jam 8:30. Dan nanti sore jam-jam 1:30 itu sudah mulai manasi jamu itu, mungkin nanti disajikan di depan pada sekitar jam 4. Nggak ada yang bahan-bahan yang segar, misalnya jahe itu harus segar, kemudian laos itu juga dari bahan segar yang kami proses difermentasi jadi minuman segar. Setiap ramuan untuk jamu-jamu tertentu kan harus ada istilahnya takaran. Tapi sekarang kami takarannya tidak pakai gram-graman, pakainya jimpitan, pakai genggam dan jimpitan. Karena insya Allah ternyata sudah bisa efektif. Hampir semua pakai Simplicia, bahan kering. Jadi bahan-bahan tanaman obat itu dalam bentuk kering yang kami datangkan ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Temanggung, ada yang dulu pernah dari Karanganyar, ada yang dari Batu Malang, dan yang juga ada yang lokal di Kudus. Ini kami membimbing 2 personil di Bondosari dan di Uyok. Ini kami lakukan semua untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Prinsipnya adalah itu, bukan usaha, berjalan dengan baik, kemudian ada hal-hal yang tumbuh dan berkembang, yaitu menu jamu untuk kesehatan itu tumbuh berkembang. Jadi prinsip kami begini, jamu yang ada itu tidak menyelesaikan masalahnya, hanya menghilangkan rasa sakitnya saja. Tapi kalau pengobatan tradisional, sama kalau lewat jamu itu adalah manfaat zat dari jamu yang dikandung itu untuk mengaktifkan organ yang ada, kemudian membangun metabolisme yang seimbang, kemudian meningkatkan daya tahan. Yang terakhir kami buat selama ada pandemi COVID, membuat ramuan berupa wedang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, namanya wedang empon. Juga kami mencoba memasyaratkan kelor itu sebagai bagian dari tambahan gizi masyarakat dan menambah daya tahan. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa jamu merupakan obat tradisional sejak zaman dahulu. Kita sebagai generasi muda, alangkah baiknya tetap melestarikannya sebagai warisan budaya.
penikmat jamu atau jampi nampaknya kurang diminati. Dengan adanya kedai jampi, diharapkan jampi tetap lestari di masa sekarang ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan beberapa menit waktu Anda. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan, dan salam budaya. Saya tidak suka, saya memang orang idealis. Wong ada ujian kok ngepek dibiarke. Itu saya yang paling tidak suka. Kalau mau belajar ya sungguh belajar itu. Karena kalau kayak gitu dibiarkan itu sebenarnya kan merusak. Yang penting itu satu, memang kita harus konsisten dengan karakter yang ada, jujur. Itu. Yang kedua, semangat dan ikhlas. Itu kami tanamkan di keluarga ya memang gitu. Jadi kita sudah jujur, itu uang ngarep apa itu tidak ada masalah gitu. Melaku ya orang nolak-nolak.